This is the story of work. It started a long time ago, on a Monday, which was handy. For as long as history itself, the humans needed to work. They wanted to work. To grow things and create things and build things. To see what they were capable of. To stand at day's end and say, I did that. Which felt pretty good. So they worked more, built more, and created more, and traveled to far-off places. And then someone suggested submitting expense reports for those far-off places. His name was Glenn, and he was a jackass. Anyway, the people kept getting better at work. They built better tools to work more efficiently. They built amazing machines to work faster. They built computers to work smarter. But still, they couldn't do enough work. Because during all that work to do more work, they had created work, and not the good kind. Not the, let's sit around and come up with ideas kind. Not the, I can't wait to get to work so I can jump into a new project kind. The crap kind. The drudge and data and admin and the damned expense reports. So the humans had to work more at work they didn't like. That made them robotic. That didn't inspire. They had to postpone vacations. They had to miss family dinners. They were pissed. And then something happened. Someone had a really amazing idea. They came into work and said, stop working and start working. The humans thought she might have had wine at lunch, so she showed them a way to put the fun back into work, to waste less time doing the things they hated, to make more efficient the big tasks, to stop making the humans act like robots, and start teaching the robots to learn the humans. Not to replace people, but to free them. Even Glenn. Robots that learn you. Imagine the potential, like starting over, to help us remember again that work only really works when we're happy at it. Halo Sobat UiPath dan Sobat Berkawan. Kita kembali lagi hari ini untuk bincang-bincang bareng PT Sharp dan PT BRK Hadiat Perkasa di acara Tech Talk BRK Podcast. Oke, mungkin perkenalkan dulu, saya Peter sebagai UiPath Partner Manager untuk Indonesia. Dan hari ini saya bersama teman-teman dari PT Sharp, ada Pak Ari sebagai CS Planning untuk PT Sharp Indonesia, dan ada Bu Rita sebagai CS Manager untuk PT Sharp Indonesia juga. Kemudian ada Pak Habib dari PT BRK Hadiat Perkasa selaku Project Manager. Ya. Oke, kita hari ini bincang-bincang santai aja ya, Bapak Ibu. Ya, jadi pertanyaannya, mungkin teman-teman dari Berkawan pengen tahu ya, PT Sharp Indonesia ini gimana nih sih perkembangannya sekarang? Dan apa aja yang dijual nih sekarang? Sharp Electronic Indonesia adalah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang elektronik. Kami berkantor pusat di Kerawang. Di sana ada pabrik yang memproduksi lemari es, mesin cuci, dan LCD TV. Dan nanti yang akan segera berdiri juga pabrik AC. Dan memang Sharp selalu berkomitmen untuk menciptakan produk yang berinovasi dengan kualitas produk terbaik. Oh, berarti ini PT Sharp Indonesia sekarang lagi berkembang banget ya? Iya. Jadi tambah pabrik lagi ya? Oke. Nah, ngomong-ngomong ini untuk teknologi automasi ini. Sebelum masuk ke automation, mungkin bisa terangkan tantangannya waktu pada saat belum menerapkan RPA atau automation ini seperti apa, Pak? Iya, karena kita memang fokus di customer satisfaction atau di after sales, jadi kita banyak proses yang dilakukan secara manual. Nah, proses disitulah yang kita lakukan otomasi, baik itu di service center ataupun di customer care center. Nah, pada saat itu kami melihat banyak proses yang lambat dan akhirnya proses otomasi ini akan mempercepat dan tentunya akan meningkatkan customer trust dan juga penjualan kita akan lebih baik. Oke, jadi peningkatan customer satisfaction ya Pak ya? Betul. Otomatis ya. Nah, jadi pada saat penerapan RPA itu Pak, pada saat awal-awal, waktu pemilihan use case, kira-kira use case-nya melibatkan apa aja sistemnya Pak? Iya,
Kebetulan memang kita itu ada 2 sistem yang berbeda, yaitu sistem CRM kita dan core kita adalah SAP. Oke, baik. Berarti memang ada 2 sistem yang akan diintegrasikan menggunakan teknologi robotnya UiPath ya? Iya. Oke. Nah, untuk use case-nya sendiri, Pak, so far Bapak melihat benefit-nya seberapa banyak, Pak? Atau data yang masuk sehari-hari menggunakan UiPath itu berapa banyak sih? Ya, jadi saat kita menerima inquiry dari customer, itu rata-rata 1.000 per hari, 1.000 data per hari, dan proses penginputannya untuk transformasi ke back end kita, ke core system kita, itu memakan waktu 33 jam. Oh, 33 jam ya? Iya, Wow. betul. Jadi sehari ada 1.000-an data yang orang ya, manual ya? Jadi betul. mesti diinput satu-satu tuh? Iya. Nah, jadi setelah menggunakan RPA UiPath, Bapak lihat benefitnya jadi berapa, Pak? Ininya, efisiensi. Tingkat efektivitasnya itu bisa meningkat 40% less. Jadi lebih cepat 40%. Oh, berarti peningkatannya 40% ya? Iya. Jadi lebih cepat ya, Pak ya? Betul. Oke. Dari sisi customer service, Bu. Jadi Ibu pada saat menggunakan robot kita, so far bagaimana, Bu, interaksinya? Pastinya untuk benefitnya menjadi kinerja kami meningkat sebesar sekitar 60% ya, karena kan memang seperti yang dijelaskan sama Pak Ari, memang terjadi efisiensi waktu sekitar 40%. Oke. Dan itu meningkatkan kualitas pelayanan kami sih, mempercepat pelayanan kami kepada konsumen. Jadi ujung-ujungnya customer satisfaction lagi ya, balik lagi ya. Betul. Jadi dengan pelayanan lebih cepat, otomatis customer dilayani juga lebih cepat ya, Pak, Iya. Bu ya. Oke. Dari sisi implementasi nih, Pak, Bu. Nah, ada teman-teman dari BRK yang membantu implementasi RPA di Sharp Indonesia. Coba bisa ceritakan, Pak Habib, untuk prosesnya seperti apa sih awal mulanya? Ya, terima kasih Pak Peter. Jadi seperti biasa, kita kenal familiarnya kalau kita lagi ngebawain project itu, kita kenal yang ada namanya Agile atau Waterfall, tapi kali ini khusus SAP kita bersama Pak Ari dan timnya kita membawakan dengan Waterfall. Tapi di situ dalam memulai project ya tentunya melihat di situ ada 3 use case yang akan diterapkan, diimplementasikan. Saya di awal mempersiapkan 2 bahan, yaitu Pak Ari tolong environment-nya dipersiapkan, kemudian resource datanya dipersiapkan. Jadi formal secara mulai project. Jadi Pak Ari dan kawan-kawan itu kita sudah kasih clue, ayo Pak disiapkan dahulu supaya kita pada waktu pelaksanaan project kita bisa, jika ada waktu-waktu yang kurang atau yang istilahnya kita bisa reduce, disitulah kita manfaatkan, makanya kita terapkan clue-nya di situ. Seperti itu sih Pak. Jadi ketika 3 use case itu berjalan ya alhamdulillah ya fine-fine aja berjalan gitu loh. Baik, berarti semua berjalan dengan baik ya, lancar ya. Oke, balik lagi ke Pak Ari, Pak. Boleh jelaskan ke kita waktu pemilihan RPA UiPath itu gimana prosesnya, Pak? Ya, kita lakukan benchmarking, yaitu kebutuhan-kebutuhan kita identifikasikan. Lalu kita lihat, dibandingkan dengan UiPath dan other, dan kita lihat kinerjanya, dan kita juga dibantu oleh research consulting, dan kita lakukan POC, proof of concept. Dan pada akhirnya memang kita memilih UiPath. Oke, mungkin benchmarkingnya kira-kira berapa jauh Pak dengan kompetitor yang lain Pak kira-kira? Kita lihat bisa lebih dari 50% UiPath lebih bagus. Oh gitu? Iya. Wah, berarti memang itu ya Pak ya? Iya. Hasilnya yang Bapak lihat ya? Betul. Kinerjanya ya? Oke. Nah, dari sisi implementasi UiPath Pak, so far Bapak melihat apakah ada kendala Pak dari sisi proses implementasi Pak so far? Kita melihat tidak ada, asalkan memang requirement yang disampaikan Pak Habib tadi itu sudah terpenuhi. Jadi kita siapkan dulu requirement yang disampaikan oleh Pak Habib, terus proses development, dan pada akhirnya kita bisa menyelesaikan dengan baik. Oke, jadi tambahan sedikit Pak Peter mengenai sukses key factor-nya. Jadi ya selain terima kasih dari teman-teman ya balik lagi tuh responsibility, komitmen timeline tentang project ini ya itu harus sama-sama tanggung jawab bersama lah. Jadi untuk tim Pak Ari kita berjibakunya di dalam ya benar-benar gitu. Jadi sehingga timeline pun sendiri bisa tepat waktu seperti itu. Jadi kata kuncinya
kolaborasi ya. Kolaborasi kerjasamanya. yang Nah, untuk automation sendiri, biasanya kan kalau kita ketahui bersama bahwa harus ada dukungan dari manajemen ya Pak, Bu. Ya, itu dari manajemennya Shop Indonesia sendiri seperti apa ya? Ya memang komitmen dari manajemen kami untuk mensupport proyek ini sangat besar. Dan ada arahan yang jelas dan clear dari manajemen sehingga membantu memperlancar juga untuk proses automation ini. Baik. Berarti memang dukungan dari manajemen sangat penting juga Bu ya untuk kelancaran proyeknya ya. Oke, baik. Nah, untuk post project sendiri, nah mungkin Pak Habib bisa jelaskan. Ini kan implementasinya udah selesai, udah berjalan. Nah, dari tim BRK sendiri seperti apa untuk post? Jadi ketika kita bagi 3 part ya Pak Ari ya, di situ ada 3 modul lah. Jadi ketika memang kita sudah mendekati atau menjelang setiap modul-modul untuk go live, itu kita tim mempersiapkan. Jadi pada waktu testing pun sendiri kita ngasih clue ke Pak Ari dan tim. Kita sebut istilahnya negatif test case gitu. Perkiraan yang sangat kecil akan terjadi gitu kan. Contoh terakhir pun sendiri ya kemarin sempat ada, akhirnya kita solving ya Pak ya, perihal tentang kita tambahin range waktu pembacaan kembali terhadap sistem SAP-nya. Dan mereka tim kita pun support maintenance tentunya komunikasi. Jadi selama itu diberitahukan kami, secepat mungkin kita pun reaksi cepatnya respon kita terhadap teman-teman di shop pun sendiri akan coba bantu lebih baik, lebih cepat gitu. Oke. Berarti memang project management itu penting ya? Penting. Dan kolaborasi antara PT Shop sendiri dengan BRK dan timnya UiPath juga, sehingga projectnya berjalan dengan baik. Ya. Oke. Kesimpulannya hari ini dari diskusi kita mungkin satu, bahwa pengguna teknologi RPA dari UiPath ini satu bisa meningkatkan customer experience atau meningkatkan ujung-ujungnya meningkatkan penjualan ya. Kedua adalah dari sisi speed dan akurasi. Dari Pak Ari tadi menjelaskan bahwa dalam sehari ada 1000 data yang mesti diinput tuh manually dan efisiensinya meningkat 40% ya dibanding dengan menggunakan manusia atau manual ya. Dan terakhir yang pasti teman-teman dari Shop Indonesia melihat benefitnya banyak sekali ya. Jadi bukan cuma nanti di customer service, mungkin juga nanti bisa diterapkan di divisi-divisi lain dengan dukungan dari manajemen dari Shop Indonesia. Tambahan satu lagi Pak Peter, berharap ada use case baru nih Pak. Jadi makin efektif, efisien Pak. Iya, benar banget tuh. Betul nggak berita? Iya. Oke, sahabat berkawan, sahabat UiPath, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa subscribe, klik, dan lonceng. Diulangin. Lupa. Diulangin. Oke, sobat berkawan, terima kasih atas waktunya. Jangan lupa subscribe, klik, dan komen. Terima kasih. Oh, UiPath-nya lupa. Oke, sobat UiPath dan sobat berkawan, terima kasih sudah mengikuti Tech Talk Berka Podcast bersama UiPath, PT Shop Indonesia, dan PT Berkah Hadayat Perkasa. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih atas waktunya. Kita berkunjung lagi di waktu yang akan datang. Thank you.